Selamat pagi semua, apa kabar? Pasti selalu sehat dan baik kan? Nah, pagi ini kami mau berbagi tips bagaimana mencuci dan membersihkan masker kain ini. Karena beberapa bulan belakangan ini, di situasi pandemi, kita selalu memakai masker kain kalau kita keluar. Yuk, kita simak langkah-langkah berikut ini bagaimana mencuci masker kain. Siapkan air panas, tambahkan deterjen, dan rendam masker kain beberapa saat. Kucek masker kain sebentar hingga kotoran luruh. Lalu, bilas di bawah air mengalir hingga busa hilang. Keringkan di bawah sinar matahari. Dan, masker kain dapat disetrika untuk merapikannya. Akhirnya, masker kain dapat digunakan. Nah, gampang kan teman-teman? Yang penting kita harus selalu rajin mencuci dan membersihkan masker kain ini. Seperti ini nih, sudah bersih, kita bisa pakai. Salam sehat semua, Tuhan berkati. Dadah! Shalom teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kalian rindu gak sih buat ibadah buat Tuhan? Kalau kalian rindu, ayo kita siapin diri kita baik-baik, karena saat ini kita akan mulai ibadah. Sebelum ibadah, kita berdoa dulu ya. Allah yang Maha Kasih, saat ini kami akan mulai ibadah. Kiranya firman yang kami dengar dapat menjadi berkat untuk hidup kami. Terima kasih atas segala yang Engkau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga
Yesusku. Teman-teman, tahu nggak sih seberapa sayangnya Tuhan Yesus sama kalian? Sayang banget tahu. Nah, mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita mengaku dosa-dosa kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, begitu banyak dosa-dosa yang kami buat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Doa yang tidak sempurna ini kami haturkan dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercelah, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Berita anugerah diambil dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Hari ini tema kita taat menuruti perintah Tuhan. Silakan Kak Vincent. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau masih mau memberikan kami waktu untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, sehingga kami dapat mengerti isi dari firman-Mu ini. Biarlah apa yang telah kami renungkan dapat kami nyatakan di kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, kakak akan membacakan firman-Nya. Tapi mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ke-31. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ke-31. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau tidak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak
berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, ada satu cerita tentang seorang ibu dan 3 orang anak. Seorang ibu pada sore hari, hujan dengan sangat deras di luar rumah. Ibu ini sedang menuliskan surat dengan sangat teliti. Karena surat ini akan diberikan kepada orang yang sangat penting. Dan harus dikirim saat itu juga. Jam mulai masuk ke dalam sore hari. Pada saat ibu ini menuliskan surat, anak-anaknya 3 orang anak ini berlari-lari di rumahnya. Mereka masih kecil-kecil. Masih SD kira-kira. Umurnya tidak beda jauh. Ibu ini sedang menulis surat, tapi anak itu berlari-lari ke depan ibunya, lari lagi ke depan rumah, lari lagi ke depan ibunya, lari lagi ke depan rumah, terus bolak-balik seperti itu. Mereka bermain-main dengan sangat asiknya. Tapi, setiap anak itu menghampiri ibunya, anak yang pertama mengatakan kepada ibunya, "Mama, aku sayang kamu." Si ibu tersenyum mendengarnya. Anak yang kedua juga berlari mendekati ibunya dan mengatakan, "Aku juga, Ma. Aku sayang kamu." Ibunya kembali tersenyum. Anak yang ketiga juga berlari mendekati ibunya. Mama, aku juga sayang sama kamu." Seketika setelah mereka mengatakan seperti itu, mereka lari lagi bermain-main dengan sangat asiknya. Dan kejadian itu berulang 2 kali, 3 kali. Selama ibu ini menuliskan surat itu. Tapi pada saat ibu ini menuliskan surat ini dan selesai, ibu ini berkata kepada anak-anaknya, "Aduh, Mama pengen kirim surat nih. Tapi di luar hujan." Dia berkata kepada anak yang pertama, "Nak, boleh tolong kirimkan surat ini ke kantor pos, biar surat ini dapat dikirim segera." Anak yang pertama mengatakan, "Mah, di luar hujan." "Ya udah, nggak apa-apa." Mama tanya ke anak yang kedua, "Nak, bolehkah Mama minta tolong kirimkan surat ini ke kantor pos?" Anak yang kedua mengatakan, "Aduh Mah, aku males, hujan di luar, deras lagi hujannya." "Ya udah, nggak apa-apa." Seorang ibu ini sekali lagi mengatakan dan meminta tolong kepada anak yang ketiga. "Nak, bolehkah?" Belum selesai ibu ini mengatakan pertanyaannya, anak ini langsung menyaut, "Boleh, Mah. Sini aku kirimkan suratnya ke kantor pos." "Loh, tapi di luar hujan, Ma." "Nggak apa-apa, Ma. Ada mantel, ada payung. Tenang, suratnya nggak akan kehujanan. Aku juga nggak akan basah." Dari cerita tadi, kalau ada pertanyaan, siapa yang mengasihi ibunya? Anak pertama mengasihi ibunya, jelas. Dia mengatakan, "Aku sayang Mama." Anak yang kedua juga mengatakan demikian. Anaknya yang ketiga, sama seperti apa yang dikatakan oleh anaknya yang pertama dan anaknya yang kedua. Tapi kalau ada pertanyaan, siapa yang paling sayang sama ibunya? Jawabannya adalah anaknya yang ketiga.
Kenapa anak yang ketiga ini sangat sayang kepada ibunya? Karena walaupun di luar lagi hujan, anak ini tetap mau menolong ibunya. Jadi kasih yang ada pada anak ketiga ini bukan hanya kasih sebatas ucapan, tapi kasih yang juga dinyatakan lewat kehidupan sehari-harinya, lewat tindakan langsung. Banyak orang yang bisa mengatakan, aku sayang kamu, aku sayang mama, aku sayang papa, aku sayang kakak, aku sayang adik. Tapi ada berapa banyak teman-teman yang dapat mewujudkan kasih itu lewat tindakan langsung, bukan hanya sebatas ucapan. Nah, firman yang tadi kita baca ini adalah firman yang ditujukan kepada kita karena Yesus sebentar lagi akan pergi meninggalkan dunia. Ya. Jadi gambarannya adalah Yesus ini lagi bicara dengan murid-muridnya, lalu Yesus sedang menugaskan kepada muridnya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah walaupun Yesus, atau yang disebut dengan sang guru, guru mereka, gurunya para murid ini, pergi meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya tetap melakukan perintah Yesus. Perintahnya adalah tetap mengasihi seorang akan yang lain. Seorang yang tidak kamu kenal sekalipun harus tetap kamu kasihi. Apabila kita melihat dalam diri kita, mungkin kita telah banyak melakukan tindakan-tindakan kasih ke orang-orang yang sudah kita kenal. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak kita kenal? Apakah kita sudah mengasihi mereka? Oh sudah kak, aku kadang-kadang jajanin temanku tuh. Oh sudah kak, kadang-kadang aku kasih makanan sebagianku, teman-temanku gitu. Aku bantuin ngerjain PR gitu. Oh bagus. Berarti sekarang pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi teman-teman kita yang membuat kita kesal? Nah, sudahkah teman-teman mengasihi teman-teman lainnya yang membuat diri teman-teman itu merasa marah, emosi, benci sama orang itu? Itu mah susah kak. Memang susah teman-teman. Kakak mengaku itu. Itu susah. Tapi jangan takut. Di firman tadi, memang kita telah diperintahkan, kita telah ditugaskan, kita telah diberikan firman supaya untuk saling mengasihi satu sama lain. Tapi apabila kita sedang dalam kondisi yang berat sekalipun, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita lewat apa? Lewat Roh Kudus yang seperti tadi kita baca. Roh Kudus akan selalu berada dengan kita, selalu bersama-sama dengan kita, sehingga kita dapat selalu menyatakan kasih itu, selalu menyatakan perbuatan-perbuatan baik itu ke orang yang sekalipun kita benci. Di dalam kondisi sekalipun yang tidak kita sukai. Sama seperti anak ketiga tadi. Dalam kondisi hujan sekalipun aku tetap akan mengasihi mamaku. Dengan menolong dia mengantarkan surat itu. Dalam kondisi apapun aku akan tetap mengasihi orang lain yang sekalipun dia sedang membenci aku. Teman-teman, memang kelihatannya susah. Tapi kalau yang gampang-gampang terus, bagaimana kita mau bertumbuh? Dengan kita menaati firman Tuhan, dengan kita menaati apa yang telah ditugaskan oleh Tuhan, kita semakin bertumbuh menjadi lebih baik. Sekarang kan pertanyaannya adalah, kita mau menjadi anak yang taat atau enggak nih?
Kalau kita mau menjadi anak yang taat, ayo kita kerjakan tugas itu. Kita laksanakan perintah itu. Nah teman-teman, kondisi lagi membuat diri kita semua nggak bisa kemana-mana. Ini adalah tantangan terbesar adalah pada saat kita memiliki masalah dengan keluarga kita sendiri. Misalnya kamu memiliki masalah dengan kakak kamu, atau kamu punya permasalahan dengan adik kamu, atau kamu punya permasalahan dengan kedua orang tua kamu. Mungkin kalau kamu punya masalah dengan orang lain, kamu bisa berdamai dengan orang lain, karena sebentar lagi, beberapa jam lagi juga kamu gak akan ketemu dengan orang itu. Tapi ini kamu akan ketemu terus dengan keluarga kamu dalam rumah itu. Ini tantangan terbesarnya. Pada saat kondisi kita harus di rumah aja. Tapi ingat sekali lagi teman-teman. Mau dalam kondisi apapun, kita harus tetap menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Apalagi buat keluarga kita. Kalau ada orang yang nyebelin sama kita, bagaimana kita menyatakan kasih kita ke orang lain? Kita biarin aja, kita diemin aja. Lama-lama orang itu akan capek sendiri. Ya. Kalau orang itu udah capek sendiri, baru kita bilang, udah, jangan ngelakuin lagi itu. Jangan ngulangin lagi. Baru kita kasih tahu. Gak usah kita balas marah teman-teman. Kalau kita balas marah, yang ada kita juga nyapain diri kita sendiri. Kita diemin aja udah. Nah dengan demikian, mari kita semakin bertumbuh. Mari kita semakin taat. Melakukan setiap firman Tuhan. Mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Dengan menaati firman Allah, dengan memberikan kasih kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami taat dengan firman-Mu, dengan saling mengasihi satu sama lain. Bahkan di dalam kondisi yang sekalipun tidak kami suka. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami melalui Roh Kudus. Biarlah perlindungan-Mu, biarlah penyertaan-Mu menguatkan kami menyatakan kasih itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini, kami mengucap syukur atas berkat yang selalu Kau berikan untuk kami. Dan kami juga berdoa untuk sekolah online yang boleh berjalan selama ini ya Tuhan. Berkati juga kami akan melaksanakan ulangan akhir semester ini. Semoga mendapatkan nilai sesuai dengan yang diharapkan. Tuhan, berkati juga keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Berikanlah mereka semua kesehatan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pekerjaan orang tua kami. Lancarkanlah pekerjaan mereka, serta berkatilah kegiatan ibadah online yang boleh berlangsung selama ini. Dan berkatilah para tim medis yang sedang berjuang melawan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Dan semoga virus COVID-19 ini cepat berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita tidak boleh lelah untuk selalu memuji Tuhan. Kita harus tetap semangat untuk menaikkan namanya.
Karena itu, mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan pada bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan pada bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan pada bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan pada bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, sekarang mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memperdengarkan kami firman-Mu. Semoga firman tersebut dapat menjadi pedoman bagi hidup kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Teman-teman harus tetap jaga kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap beribadah, beraktivitas, dan belajar di rumah. Semoga kita semua sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua.